Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Ibu Ramalia Sari, guru kelas 6 SD Negeri 008 Sagulung, Kota Batam. Selamat pagi anak-anak Ibu. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak Ibu dalam keadaan sehat. Di masa pandemi ini, Ibu ingatkan anak-anak Ibu untuk rajin mencuci tangan menggunakan sabun, gunakan hand sanitizer, gunakan masker ketika bepergian, dan selalu menjaga jarak. Semoga dengan kita mematuhi protokol kesehatan COVID-19, kita terhindar dari wabah virus corona. Pada pagi hari ini, anak-anak Ibu kelas 6D akan mempelajari tentang hari ini, siswa kelas 6D akan mempelajari tentang persatuan dalam perbedaan. Tema 2, subtema 3, PB1. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Setelah mengamati dan membaca teks tentang tokoh dan penemuan, setelah mengamati dan membaca teks tentang tokoh proklamasi kemerdekaan, siswa mampu menyebutkan ciri kata baku dengan benar. 2. Setelah berdiskusi, siswa mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan menggunakan kata baku dan detail. 3. Setelah mengamati gambar dan membaca teks, siswa mampu menyebutkan manfaat tumbuhan dan hewan terkait habitatnya melalui tabel. 4. Setelah melakukan pengamatan di luar kelas, siswa mampu menulis laporan tentang hasil pengamatannya terkait manfaat tumbuhan dan hewan sesuai habitatnya dengan tepat. Anak-anak Ibu, silakan amati tulisan berikut. Naskah proklamasi tulisan tangan Insinyur Soekarno. Yang berada di sisi kanan itu adalah naskah proklamasi yang sudah diketik oleh Sayuti Merlin. Silakan anak-anak Ibu perhatikan kata baku dalam kalimat. Aktivitas. Kalimat tidak bakunya adalah aktivitas menggunakan F. Kemudian apotek. Di sini kata tidak bakunya adalah apotik. Berikut provinsi. Kata tidak bakunya adalah provinsi menggunakan F. Contoh kata baku yang dimasukkan ke dalam kalimat. Siswa SD Negeri 008 Sagulung melakukan aktivitas pembelajaran secara daring. Jadi, penulisan aktivitas yang benar adalah menggunakan V.
Ini merupakan kata baku aktivitas, apotik. Ini merupakan kata baku aktivitas, apotek, dan provinsi. Kata yang berada di sisi kiri merupakan kata baku. Dan kata yang berada di sisi kanan itu merupakan kata tidak baku. Anak-anak Ibu bisa memperhatikan. Manfaat tumbuhan dan hewan. 1. Manfaat tumbuhan. 2. Manfaat hewan. 1. Manfaat tumbuhan. Manfaat tumbuhan seperti yang kita ketahui, pertama adalah sebagai bahan pangan. Nah, seperti gambar berikut ini. Tentu anak-anak Ibu mengetahui ini tanaman apa? Ya, pintar. Ini adalah tanaman padi yang ditanam di sawah oleh petani. Ini merupakan bahan pangan yang merupakan bahan makanan pokok bangsa Indonesia. Yang kedua, manfaat tumbuhan sebagai bahan sandang. Nah, coba siapa yang tahu ini tanaman apa? Ya, pintar. Ini adalah tanaman kapas. Kapas dijadikan sebagai bahan sandang untuk membuat pakaian. Berikut yang ketiga, manfaat tumbuhan adalah sebagai bahan bangunan atau papan. Nah, anak-anak Ibu dapat mengamati gambar yang berada di sisi kanan. Pohon-pohon besar ini akan dijadikan sebagai bahan bangunan atau papan untuk membuat rumah bagi manusia. 4. Manfaat tumbuhan adalah sebagai bahan obat-obatan. Nah, ini sering digunakan oleh ibu kita di rumah sebagai bumbu masak atau juga bisa kita gunakan sebagai obat-obatan. Apakah anak-anak Ibu mengetahui apa nama tumbuhan tersebut? Ya, pintar. Itu adalah tanaman jahe. Berikut. Ini tanaman apa, Nak? Benar, ini adalah merupakan tumbuhan kunyit yang bisa dijadikan sebagai bahan obat-obatan. Berikut yang ketiga. Silakan diamati gambarnya. Dan yang keempat, tanaman yang keempat ini sangat mudah untuk dibudidayakan. Nama tumbuhannya adalah lidah buaya. Berikut manfaat tumbuhan adalah sebagai bahan baku industri. Nah, seperti gambar yang anak-anak Ibu amati. Ini adalah pohon kelapa. Berikut, ini adalah tanaman karet. Dan ini adalah, silakan anak-anak. Dan yang ketiga, silakan anak-anak Ibu amati bahan baku industri berikutnya. Manfaat tumbuhan yang keenam adalah sebagai bahan pewarna. Tentunya anak-anak Ibu tahu ini gambar apa?
Ya, pintar. Ini adalah tanaman pandan. Berikut, ini kita kenal dengan buah manggis. Buah manggis ini sangat banyak khasiatnya. Buah manggis bisa memberikan warna pada makanan. Yang ketujuh, manfaat tumbuhan adalah menjaga kestabilan lingkungan. Seperti pohon bakau yang ditanam di pesisir pantai digunakan untuk mencegah terjadinya abrasi di pinggir pantai. Yang kedua, manfaat hewan. Yang pertama, penghasil bahan makanan. Nah, ini anak-anak ibu sering mengkonsumsinya. Siapa yang tahu ini hewan apa? Ya, ini adalah ayam. Kemudian ada juga sapi. Berikut, nah lihat ini sapi perah juga digunakan sebagai bahan pangan. Manfaat hewan yang kedua adalah sebagai penghasil bahan sandang. Kalau sebelumnya tumbuhan yang dijadikan sebagai bahan sandang adalah kapas, kalau pada hewan yang dijadikan sebagai bahan sandang adalah ya seperti gambar ini. Bulu domba bisa dijadikan sebagai bahan sandang untuk membuat pakaian. Dan kepompong dari ulat sutra juga bisa dijadikan sebagai bahan sandang. Berikut, manfaat hewan yang ketiga adalah sebagai penghasil bahan kerajinan. Nah, perhatikan di sini. Berikut 4. Manfaat hewan sebagai penghasil tenaga. Atau dimanfaatkan oleh petani untuk membajak sawah. Kuda, andong atau pedati digunakan untuk mengangkut orang. Yang kelima, manfaat hewan sebagai penghasil pupuk organik. Seperti yang terdapat pada gambar, kotoran sapi bisa dijadikan sebagai pupuk organik untuk penyubur tanaman. Nah, silakan diperhatikan di sini, kotoran yang dikumpulkan dimanfaatkan menjadi biogas, kemudian bisa dijadikan sebagai bahan bakar untuk memasak makanan dengan melalui berbagai proses atau tahapan. Nah, anak-anak ibu, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga kegiatan kita hari ini bermanfaat bagi kehidupan kita. Anak-anak ibu ingatkan untuk rajin membaca buku, mengulangi kegiatan pembelajaran, dan selalu mengerjakan latihan-latihan yang diberikan oleh guru. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.